Oke, kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang WNI. Yang pertama di Rumah Sakit Serdang, yang dalam kondisi koma atas nama Abang. Kemudian terkena peluru di ginjalnya, sehingga ginjalnya harus diangkat dan kondisinya dalam kondisi tidak sadarkan diri masih. Kemudian yang kedua di Rumah Sakit Klang atas nama Muhammad Hanifah, warga Aceh, saat ini sedang berada di Rumah Sakit Klang, kondisinya sudah sadar setelah dioperasi, namun tidak bisa berkomunikasi secara baik karena masih ada alat di mulutnya. Saat ini kondisinya bagian bawah dari badannya belum bisa digerakkan. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak. Ini kan berarti sudah ada berapa Pak yang sudah bisa dipulangkan ke Indonesia total sekarang? Eh, kalau kalau eh, saat ini masih belum bisa pulang, Mbak, karena masih dalam penyidikan daripada pihak kepolisian. Kami saat ini juga terus berkomunikasi secara intensif dengan pihak kepolisian Kuala Langat dan kepolisian Selangor terkait dengan ke keberadaan mereka, kemudian juga eh, kondisi mereka, dan sampai sejauh mana mereka bisa diperiksa gitu. Karena sampai saat ini kepolisian Selangor juga masih dalam proses penyelidikan terkait dengan insiden penembakannya, juga termasuk insiden TPPO-nya, karena memang ini adalah PMI legal gitu. Demikian. Oke, baik Pak. Mungkin bisa dijelaskan untuk WNI yang sudah dimintai keterangan ini ada berapa orang, lalu kemudian seberapa terlibat begitu pemerintah Indonesia atau mungkin dari pihak kepolisian dalam membimbing atau eh, apa menemani begitu ya para WNI yang sedang berkasus di Malaysia. Iya, eh, sampai saat ini yang WNI yang sudah diperiksa sudah 3 orang. 2 yang kemarin menjadi korban penembakan yang sudah di discharge dikeluarkan dari rumah sakit atas nama Heri Abimanyu dan saudara Muhammad Zaki. Keduanya sudah sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di kepolisian Kuala Langat. Kemudian yang satu lagi masih belum kita dapatkan identitasnya karena diyakini oleh penyidik bahwa dia ada di dalam kapal tapi tidak ikut di rumah sakit. Jadi dia mengantar korban di rumah sakit. Saat ini sedang diperiksa di kepolisian Kuala Langat. Sejauh ini pihak kami dari KBRI, termasuk khususnya dari kepolisian, terjun langsung ke rumah sakit. Kemudian juga kami melihat kondisi yang bersangkutan dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari yang bersangkutan, dari Pak WNI kita, apakah benar apa yang diceritakan, kejadian yang diceritakan secara resmi dari pihak IPK Selangor atau Kepolisian Selangor. Kemudian juga kami sudah mendapatkan seluruh informasi yang didapatkan, bagaimana kronologisnya, versi daripada para korban penembakan. Kemudian juga kami sudah melakukan langkah-langkah untuk bertemu dengan pihak Kepala Kepolisian Selangor, yang dimana mereka sudah menerima kami dan menjelaskan kronologis secara lisan. Namun kami tetap minta secara resmi dari mereka statement resmi dengan tertulis, di mana supaya kami bisa menjelaskan, dari pihak Kemlu juga bisa menjelaskan, dan kepolisian bisa memberikan jawaban secara tertulis kepada uh, yang berkepentingan di Indonesia. Kemudian juga kami memonitor terus perkembangannya dan kami uh, memastikan bahwa hak-hak mereka diberikan, hak-hak para korban ini diberikan. Termasuk juga kami meminta kepada kepolisian Selangor untuk menindak para pelaku penembakan yang tidak sesuai dengan prosedur. Jika memang ditemukan ada prosedur penembakan yang salah, kami minta untuk segera ditindak dan diproses secara hukum yang berlaku. Dan mereka memastikan itu bahwa sudah dikenakan pasal 309
atau Akta 309 dari Hukum Pidana Malaysia bahwa ada penerapan pasal tentang prosedur penembakan secara prosedural. Bagaimana itu diterapkan atau tidak nanti akan dijelaskan dan diputuskan oleh pihak pendakwa raya. Pendakwa raya ini yaitu kejaksaan di sini. Jadi nanti ada keputusan dari pihak pendakwa raya apakah proses penembakan ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Demikian. Oke, baik Pak. Kabarnya di sana ada WNI yang ditahan juga ya Pak. Itu status dia ditahan itu kenapa kemudian alasan dari kepolisian harus menahan itu? Apakah karena pemeriksaannya kepanjangan atau seperti apa Pak? Iya, kami sudah menanyakan hal ini kepada mereka karena terkait dengan status ilegalnya. Jadi penahanan itu karena status ilegalnya para korban ini sehingga mereka ditahan. Tapi secara resmi mereka belum menjawab. Secara resmi tertulis maksudnya ya, tertulis. Kita minta tertulis, gitu Mbak. Gitu. Berapa orang Pak yang ditahan total Pak? Untuk yang ditahan saat ini 2 orang. Tiga orang. Kemarin baru saja 1 orang lagi ditahan di sana yang terkait dengan menyelamatkan para WNI ini ke mana namanya ke rumah sakit, yang mengantar ke rumah sakit karena mereka diduga diyakini juga ikut dalam bot. Jadi untuk penahanannya karena mereka ilegal, gitu. Dianggap ilegal. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.